Mengapa warga sipil bisa mendekat ke area pemusnahan amunisi? Apakah praktik pemusnahan amunisi selama ini kerap melibatkan warga sipil untuk mengambil puing-puing amunisi yang masih memiliki nilai ekonomi? Kami akan membahasnya bersama dengan Kapendam 3 Siliwangi Kolonel Infanteri Mahmudin Abdillah, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh, dan pakar militer, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Selamat malam, Pak Kapendam. Cak Soleh dan juga Pak Muradi. Baik, terima kasih sudah hadir di Prime Time News Metro TV. Pak Kapendam, jadi sebetulnya mengapa warga sipil bisa mendekat ke area pemusnahan amunisi? Apakah karena mereka yang melanggar atau memang diizinkan, Pak? Baik, terima kasih informasinya. Terkait dengan warga sipil ini, kita masih juga tanda tanya ini, Mbak. Mengapa warga sipil ini bisa masuk? Nah, saat ini tim investigasi dari Mabes Angkatan Darat sedang melaksanakan tugasnya di lokasi bersama dengan tim di wilayah, bersama juga dengan tim dari Gabusmu 3. Ini sih kita kembangkan lagi terkait dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, tapi harusnya memang tidak boleh ya Pak warga sipil untuk masuk untuk mendekat ke area pemusnahan itu? Ya, seharusnya sih nggak boleh, Mbak. Cuma ya ini kita masih dalami lagi bagaimana keberadaan masyarakat sipil yang ada tersebut di dalam lokasi itu, Mbak. Oke, kalau begitu kami putarkan Pak Kapendam dan juga narasumber kami yang lain. Ini adalah salah satu kesaksian dari keluarga korban yang mengaku bahwa pamannya sudah puluhan tahun melakukan praktik mengambil sisa-sisa amunisi yang dimusnahkan. Kita coba simak bersama. Bukan, udah lama. Ini sekitar berapa lama kalau bisa? Wah, kalau bisnisnya mah udah kayaknya lama lah, 20 tahun lebih lah. Udah ini. Itu payus ya, untuk payus ya. Kalau untuk Panwar mah bisa dibilang masih inilah sedikit baru juga. Kan narasi yang beredar Pak bahwa ini tuh bahwa warga sipil ikut ya? Memulung gitu Pak atau ya, menjual serpihan-serpihan dari amunisi itu bisa dibenarkan atau gimana itu Pak? Ya emang betul kayak gitu. Terus ya mungkin serpihan itu dijual mungkin mereka. Oke, ada keterangan seperti ini Pak Kapendam. Tadi juga kami melihat di rumah salah satu korban warga sipil atas nama Rustiawan ya. Tadi juga ditemukan kotak-kotak seperti kotak-kotak amunisi. Nah, apakah praktik pemusnahan amunisi selama ini memang kerap melibatkan warga sipil Pak untuk mengambil puing-puing amunisi yang mungkin masih memiliki nilai jual? Saya belum bisa mengatakan dengan kebenarannya itu, Mbak. Karena ini kita tunggu saja. Kita tunggu dengar bagaimana tim nanti menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan, Mbak. Baik. Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Muradi dulu. Pak Muradi, kalau mendengar tadi keterangan keluarga korban, kemudian juga ditemukan kotak-kotak amunisi ya di rumah korban, apakah itu patut diduga memang selama ini warga sipil sengaja dilibatkan untuk mengambil sisa-sisa amunisi yang dimusnahkan? Ya, dari awal kan memang SOP-nya sudah tidak dalam posisi yang pas ya. Misalnya katakanlah orang keluar masuk, kedua juga itu wilayah BKSDA, bukan sepenuhnya dikelola oleh teman-teman TNI AD atau teman-teman di Kodam Siliwangi. Yang ketiga, teman-teman itu memang tidak dipekerjakan secara formal kalau ngelihat dari polanya, tapi memang diminta untuk kemudian melakukan pembersihan dan mendorong proses hasil sebanyak kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan bisa dijual dan sebagainya. Jadi saya perlu menegaskan bahwa proses ini nggak harus bisa dibuka juga, bahwa investigasi ini perlu kemudian dilihat bahwa ada proses di mana SOP, kemudian tahapan, kemudian juga tadi kalau bicara soal proses peledakan sumber 1, sumber 2 dan terusnya, itu terjadi misalnya delay yang sangat singkat. Karena dalam protap sebenarnya sudah disepakati bahwa setiap peledakan pertama itu ada waktu 2-3 jam, bahkan mungkin 1 harian untuk memastikan bahwa misiu ataupun itu tidak lagi aktif seperti itu, Pak. Baik. Cak Soleh, kalau dari Komisi 1 DPR melihat berbagai keterangan dan informasi yang didapatkan sampai hari ini, apakah juga memberikan catatan soal bagaimana warga sipil itu bisa
masuk mendekat ke area pemusnahan amunisi. Apakah itu juga menjadi hal yang janggal bagi Komisi 1 DPR? Tentu Komisi 1 DPR RI terus sedang menggali informasi, mengumpulkan informasi, walaupun lewat media elektronik, media cetak maupun media TV ya. Sesungguhnya kami semua anggota sedang memperhatikan kejadian yang di Garut. Namun demikian, karena memang ini dalam tahap penyelidikan terhadap kasus ini, kami ingin bahwa dilakukan forensik menyeluruh ya, dari mulai izin, apakah ada izin, apakah ini dibolehkan, siapa saja yang terlibat dan yang lain-lain kan gitu. Nah kemudian kalau melihat video-video itu kan tentu ini siapapun, bukan hanya DPR, orang biasa pun pasti menganggap janggal jikalau ada warga sipil yang dipekerjakan yang bukan profesinya. Nah ini kan sesuatu yang janggal. Namun demikian kami mengapresiasi dan menghormati atas upaya dan ikhtiar dari Mabes TNI untuk melakukan forensik secara menyeluruh atas kejadian ledakan amunisi yang ada di Garut yang menimbulkan daripada korban jiwa dari sipil maupun militer. Oke, Pak Kamendar merespons hal ini, bagaimana menanggapi bahwa ada dugaan bahwa warga sipil ini memang sengaja dipekerjakan, baik itu untuk membersihkan sisa-sisa amunisi atau untuk ikut mempersiapkan proses sebelum amunisinya itu dimusnahkan. Bagaimana responnya Pak Kamendar? Kita menunggu fakta-fakta yang ada nanti, Mbak. Kita kumpulkan dari beberapa sumber maupun juga saksi-saksi yang ada di lapangan. Kita tunggu dengar bagaimana nanti tim investigasi membuktikannya. Kita tunggu dengar saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita tahu bagaimana hasil dari tim investigasi tersebut, Mbak. Kalau begitu Pak, soal 4 anggota TNI Angkatan Darat ya yang juga menjadi korban jiwa. Kenapa 4 anggota TNI Angkatan Darat yang kami pahami itu adalah para profesional yang juga sudah terbiasa melakukan tugas disposal amunisi, bagaimana akhirnya mereka juga bisa turut menjadi korban? Hal itu masih kita dalami, Mbak. Kenapa bisa personil dari Angkatan Darat tersebut terjadi korbannya? Karena saya lihat dari personil tersebut cukup perfect dalam hal kaitannya dengan masalah pemusnahan terkait dengan amunisi expired, Mbak. Oke, kalau begitu ke depan bagaimana Pak Kapendam untuk mencegah supaya dalam proses pemusnahan amunisi, detonator dan juga yang lain-lain itu bisa lebih aman lagi Pak, sesuai dengan SOP? Baik, kita harapkan kepada personil yang di lapangan maupun juga masyarakat, kita memberikan sterilisasi pengamanan terhadap wilayah-wilayah yang tidak akan mungkin terjadi peledakan dan akan berdampak kepada masyarakat, Mbak. Karena akan kita kembangkan lagi terkait dengan fakta-fakta yang ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita terima apa hasil dari tim investigasi tersebut. Untuk masyarakatnya saat ini tidak boleh masuk di daerah sterilisasi maupun juga pengamanan terkait dengan masalah peledakan tersebut. Iya, sebenarnya pengamanan di TKP pada saat hari H itu seperti apa sih Pak? Kalau tadi tim kami yang ke lapangan itu melihat sebetulnya ada tanda-tanda kalau masyarakat tidak boleh masuk. Tapi toh ternyata mereka bisa masuk. Apakah memang tidak ada pengamanan, garis pembatas atau sebagainya supaya memang secara teknis di lapangan itu sudah pasti membuat masyarakat tidak bisa masuk? Apakah tidak ada yang seperti itu Pak? Sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan penyampaian dari Kapolres TNI maupun juga di Kadispenat, sesuai dengan SOP. Nah, ini kita pelajari dulu bagaimana, kenapa bisanya masyarakat itu bisa masuk ke dalam itu, Pak. Kita tunggu. Oke, baik. Pak Muradi, kalau begitu Anda melihat, karena ini masih penyelidikan ya, masih penyelidikan Pak Muradi, apa yang bisa Anda tekankan lagi supaya dalam rangka pencegahan dan tentunya masyarakat ingin
ini transparan bisa diungkap sebagai pelajaran untuk buat semuanya. Bagaimana Pak Muradi? Ya, yang kelihatan sebenarnya kan itu kan wilayahnya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh teman-teman TNI AD ya. Itu BKSDA. Jadi memang keberadaan warga itu bisa melalui banyak jalur. Jadi mungkin hanya sebagian saja yang dikelola atau dikuasai oleh teman-teman TNI AD untuk disposal area. Itu pertama. Yang kedua, ya memang pada akhirnya perlu langkah lebih strategis untuk bisa mendorong proses investigasi supaya kemudian kelihatan bahwa ada satu hal yang kemudian tidak secara formal atau profesional dilakukan, termasuk misalnya memastikan bahwa orang-orang yang kemudian ada di dalam warga sipil yang korban itu adalah apakah memang dipekerjakan secara formal atau kemudian hanya diminta secara informal, karena itu akan mempengaruhi seberapa besar hukuman ataupun pelanggaran SOP yang dilakukan oleh teman-teman di TNI AD. Oke. Kalau Cak Soleh, ada dugaan bahwa ada masyarakat yang dipekerjakan secara informal untuk membersihkan sisa-sisa amunisi ya. Kemudian juga ada dugaan bahwa ini sudah menjadi praktek yang lazim. Bagaimana Komisi 1 DPR mendorong supaya investigasinya berlangsung transparan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab betul-betul bisa dikenakan sanksi yang sesuai, Pak? Ya tentu ini investigasi harus melibatkan banyak pihak ya tentunya. Para ahli juga mungkin harus dilibatkan juga. Karena output dari investigasi ini kami mengharapkan ada sebuah kesimpulan. SOP mana yang masih kurang, SOP mana yang masih tetap harus dijalankan. Karena outputnya adalah kami berharap bahwa ini menghasilkan SOP baru yang betul-betul bila mana terjadi lagi pemusnahan senjata ini tidak ada lagi korban. Nah, oleh sebab itu bukan saja hanya transparan tetapi sebaiknya melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan hal ini agar apa? Agar semua terbuka dan menerima masukan dari pihak manapun agar tadi bahwasanya SOP ke depan itu betul-betul safe bagi pelaksana, safe bagi warga ataupun lingkungan setempat. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Kapendam 3 Siliwangi, Cak Soleh dan juga Pak Muradi sudah bergabung dalam diskusi kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.